Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Peminatan yang beranggotakan Fazri Nurhaliza, Ganes Dieta Saleonika, Rahmatina Aska, dan Muhammad Ilham Ananta akan mempresentasikan tentang 3 hal. Yang pertama ada perlawanan Ternate dan Tidore terhadap Portugis, yang kedua ada perlawanan Sultan Agung dari Mataram terhadap VOC, dan yang ketiga ada perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten terhadap VOC. Selamat menyaksikan dan menyimak presentasi dari kami. Perlawanan Ternate dan Tidore terhadap Portugis. Latar belakang terjadinya Perang Ternate dan Portugis. Untuk mencukupi kebutuhan di negaranya, Portugis melakukan pelayaran ke timur dengan maksud untuk mencari rempah-rempah. Pada tanggal 15 Agustus 1511, mereka berhasil merebut Malaka dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Maluku karena mereka telah mengetahui bahwa Maluku merupakan penghasil rempah-rempah besar. Setelah itu, mereka membangun kerjasama dagang dengan Kesultanan Ternate ketika Kesultanan Ternate dan Tidore saling bermusuhan. Bersamaan dengan itu, armada laut Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521. Spanyol yang sedang bersaing dengan Portugis diterima di Tidore karena dianggap melanggar perjanjian Tordesillas, maka armada Spanyol pergi dari Maluku dan menetap di Filipina. Saat terjadinya peperangan di Ternate, terjadi pertempuran antara tentara Portugis melawan tentara Sultan Hairun dari tahun 1550. Pada tahun 1570, Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Akibatnya, pengganti Sultan Hairun yaitu Sultan Ba'abullah bersumpah akan terus memusuhi Portugis dan mengepung benteng Portugis di Ternate. Benteng ini berhasil bertahan selama 4 tahun hingga akhirnya tentara Sultan Ba'abullah berhasil menjebol pertahanan benteng dan membunuh semua garnisonnya. Portugis tidak dapat mengirim bala bantuan karena Malaka sedang dikepung oleh Kesultanan Aceh. Perlawanan Tidore terhadap Portugal. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanulla pada tahun 1500 sampai 1521, Ternate semakin berkembang. Pada masa ini datang orang Eropa pertama di Maluku, Ludwig de Bartolomeo atau biasa dipanggil Ludovico Vartema pada tahun 1506. Tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, dan cengkih di Maluku. Untuk itu, terlebih dahulu mereka harus menaklukkan Ternate. Saat terjadinya Perang Saudara, Sultan Bayanulla wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Sementara Pangeran Taruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore sedangkan Pangeran Taruwese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Taruwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal. Pengusiran Portugal. Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindak tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Khairun. Sejak masa Sultan Bayanulla, Ternate telah menjadi salah satu dari 3 kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16, selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk aliansi 3 untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Khairun mengobarkan perang pengusiran ke Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan di Malaka.
Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Hairun. Secara licik, Gubernur Portugal mengundang Sultan Hairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawalnya. Pembunuhan Sultan Hairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk mengusir Portugal. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selama-lamanya pada tahun 1575. Sultan Babullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni, hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Selanjutnya ada perlawanan Sultan Ageng dari Mataram terhadap VOC. Hubungan Sultan Agung dengan VOC. Pada tahun 1614, VOC yang sangat itu masih bermarkas di Ambon mengajak Sultan Agung bekerja sama, namun ditolak mentah-mentah. Pada tahun 1618, Mataram dilanda gagal panen akibat perang yang berlarut-larut melawan Surabaya. Namun, Sultan Agung tetap menolak bekerja sama dengan VOC. Pada tahun 1619, Belanda berhasil merebut Jakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Markas VOC pun dipindah ke kota itu. Menyadari kekuatan Belanda, Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam menghadapi Surabaya dan Banten. Maka, pada tahun 1621, Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kedua pihak saling mengirim duta. Akan tetapi, VOC ternyata menolak membantu menyerang Surabaya. Hubungan diplomatik pun putus. Perang menyerbu Batavia. Sasaran Mataram setelah Surabaya jatuh pada Banten. Bulan April 1628, Kiai Rangga, Bupati Tegal, menjadi duta ke Batavia menyampaikan tawaran damai dengan syarat tertentu dari Mataram. Tawaran tersebut ditolak VOC, sehingga perang menjadi pilihan selanjutnya. Maka, pada bulan Agustus 1628, pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Bahurekoso, Bupati Kendal, tiba di Batavia. Pasukan kedua tiba bulan Oktober dipimpin Pangeran Mandurareja atau cucu Ki Jurum Martani. Total semuanya adalah 10.000 prajurit. Perang besar terjadi di Benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurang perbekalan. Sultan Agung kembali menyerang Batavia. Pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur berangkat pada Mei 1629 dan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi. Lumbung-lumbung beras di Karawang dan Cirebon disediakan sebagai persediaan pangan pasukan Mataram. Namun, pihak VOC berhasil memusnahkan semuanya. Maka, serangan kedua Sultan Agung pun mengalami kegagalan lagi. Meskipun demikian, pihak Mataram sempat membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, mengakibatkan timbul wabah kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC yaitu J.P. Kon tewas oleh penyakit ini. Pasca kekalahan Batavia, Sultan Agung pantang menyerah. Ia menjalin hubungan dengan Portugis untuk bersama menghancurkan VOC Belanda. Namun hubungan kemudian diputus tahun 1635 karena Sultan menyadari posisi Portugis saat itu sudah lemah. Kekalahan di Batavia menyebabkan daerah-daerah bawahan berani memberontak untuk merdeka. Diawali dengan pemberontakan para ulama Tembayat yang berhasil ditumpas tahun 1630.
Sumedang dan Ukur memberontak tahun 1631. Sultan Cirebon yang masih setia berhasil memadamkan pemberontakan Sumedang tahun 1630. Sedangkan Ukur dapat ditumpas oleh Pati Singaranu tahun 1635. Kematian Sultan Agung. Pada tahun 1645, Sultan Agung merasa ajal sudah dekat. Dia pun membangun Astana Moldiri sebagai pusat pemakaman keluarga Mataram. Mulai dari dirinya, Sultan Agung akhirnya meninggal dunia pada awal tahun 1646 dan dimakamkan di sana. Sultan Agung digantikan oleh putranya, yaitu Raden Mas Sayyidin bergelar, kemudian digantikan oleh Amangkurat, yaitu Amangkurat I, tahun 1645 sampai 1677. Pada waktu Amangkurat I memerintah di Mataram, terjadi pemberontakan Trunojoyo yang dibantu Pangeran Kajoran dan Pangeran Adipati Anom. Mataram jatuh ke tangan pasukan Trunojoyo. Amangkurat I meninggal ketika akan meminta bantuan ke VOC. Usaha mencari bantuan diteruskan oleh Amangkurat II dengan menghubungi VOC ke Semarang. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Kemudian digantikan oleh Amangkurat I tahun 1645 sampai 1677. Pada waktu Amangkurat I memerintah di Mataram, terjadi pemberontakan Trunojoyo yang dibantu Pangeran Kajoran dan Pangeran Adipati Anom. Mataram jatuh ke tangan pasukan Trunojoyo. Amangkurat I meninggal ketika akan meminta bantuan ke VOC. Usaha mencari bantuan diteruskan oleh Amangkurat II dengan menghubungi VOC ke Semarang. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Amangkurat II harus menandatangani perjanjian yang berisi 1. Kompeni mengakui Amangkurat II sebagai Raja Mataram yang sah. Kompeni mendapat kebebasan berdagang di seluruh Mataram dan mendapat sebuah tempat pembikinan kapal di Rembang. Ketiga, kompeni tak membayar bea untuk barang yang dimasukkan ke Mataram. 4. Daerah kompeni diperluas dengan Kerawang dan sebagian dari periangan garis batasnya ialah melalui Kali Cimanuk sampai pantai selatan. 5. Kota Semarang dan sekitarnya diserahkan kepada kompeni. 6. Selama sesuhanan belum melunasi ongkos pesisir Jawa dipegang oleh kompeni. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Awal mula perlawanan rakyat Banten. Sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. VOC juga berusaha hendak merembut Pelabuhan Merak, yang membuat orang Banten sangat marah dan menaruh dendam terhadap VOC. Pada akhirnya Sultan Agung Tirtayasa dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan kompeni. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan. Bahkan, Banten dapat dikuasai oleh VOC. Tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakhir Karim, anak dari Sultan Abu Abul Fatah. Sultan Abu Al-Fatah Abul Fatah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan di Batavia. Perkembangan Banten. Sultan Agung juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan.
Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Tek. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya. Tentara VOC terus memburu Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui Tipu Muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Norwich. Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia, diharapkan VOC mampu bertahan diri dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Ujung Jawa sampai Pontang. Semakin kuat pasukan Banten ditambah dengan kurangnya persiapan VOC dalam menghadapi Banten karena sedang berperang dengan Makassar, membuat VOC pada sekitar bulan November dan Desember 1657 mengajukan penawaran gencatan senjata. Pertempuran antara Banten dan VOC ini sangat merugikan kedua belah pihak. Pada tanggal 29 April 1658, Sultan Ageng mendatangi Batavia dan membawa rancangan perjanjian yang berisi 10 pasal, dan di antara 2 pasal itu ada perubahan. Namun hal tersebut ditolak VOC sehingga perlawanan dan peperangan kembali terjadi. Peperangan ini berlangsung terus-menerus dari mulai bulan Mei 1658 sampai 10 Juli 1659. Awal perlawanan Kesultanan Banten terhadap VOC tahun 1651 sampai 1682. Pada tahun 1651 sampai dengan 1682, Banten diperintah oleh Pangeran Surya dengan gelar Pangeran Ratu Ing Banten, dan setelah kembali dari Mekah mendapat gelar Sultan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah sebelumnya, Banten diperintah oleh kakek dari Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan anak dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Sultan Ageng Tirtayasa selama memerintah Kesultanan Banten sangat menentang segala bentuk penjajahan asing atas daerah kekuasaannya, termasuk kehadiran VOC yang hendak menguasai Banten sangat ditentang oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh sebab itu, VOC yang berusaha melakukan blokade terhadap pelabuhan Banten dengan menyerang kapal-kapal yang hendak berdagang di Banten mendapatkan perlawanan dari pasukan Banten. Sekian presentasi dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.